Assalamualaikum, hai anak-anak, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama Bu Arti. Kali ini Bu Arti akan membahas tentang materi iklim dan perubahannya. Kalian sudah siap mendengarkan anak-anak? Baiklah, sebelum ke bagian materi, Bu Arti akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iklim dan perubahannya dengan cuaca secara lisan dan tulisan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri cuaca di Indonesia berdasarkan pengamatan sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan faktor penyebab perubahan iklim. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis dampak atau efek rumah kaca terhadap kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok tentang upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan perbedaan dari cuaca, iklim, dan musim. Cuaca yaitu keadaan udara di suatu wilayah dalam jangka waktu yang terbatas. Iklim yakni suatu keadaan rata-rata dari cuaca di suatu daerah di dalam periode tertentu. Sedangkan musim yakni kondisi udara di atmosfer pada suatu wilayah tertentu yang meliputi suhu udara, intensitas sinar matahari, kelembapan udara, dan aliran angin. Gimana? Kalian paham perbedaannya? Selanjutnya ada jenis-jenis cuaca. Jenis-jenis cuaca ada banyak nih anak-anak. Pasti kalian juga tidak asing ya. Yang pertama cuaca cerah. Cuaca cerah yaitu dengan ciri cahaya matahari bersinar terang dan udara terasa hangat. Yang kedua, cuaca cerah berawan. Kondisi ini kondisi cuaca yang cerah tetapi terdapat formasi awan yang mengiringinya. Selanjutnya, cuaca berawan. Cuaca berawan, langit tampak banyak awan, dinamakan cuaca berawan. Cuaca berawan tebal. Di sini, yaitu kondisi cuaca berawan tebal menunjukkan akan turun hujan. Selanjutnya, cuaca hujan. Hujan berasal dari udara yang mengandung banyak uap air. Selanjutnya, cuaca berkabut. Kabut ini dihasilkan dari pengembunan atau kondensasi. Selanjutnya, setelah cuaca, kita akan ke jenis-jenis iklim. Ada iklim tropis. Iklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Rata-rata suhu udara yakni pada 20 derajat Celcius. Ada iklim subtropis. Iklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Di iklim tropis, siang hari terasa lebih panjang saat musim panas. Tekanan udara lebih besar dari iklim tropis. Kemudian ada iklim sedang. Iklim ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu iklim laut pantai barat, iklim stepa, iklim gurun, iklim benua lembab. Selanjutnya ada iklim dingin. Iklim dingin terdiri dari musim panas yang sejuk atau dingin dan musim dingin dengan suhu yang sangat dingin sehingga dapat membentuk lapisan es.
Setelah mengetahui jenis cuaca dan iklim, sekarang kita akan mengetahui macam-macam musim. Yang pertama ada musim kemarau, yang kedua ada musim panas, kemudian musim hujan, dan musim semi, serta musim gugur. Nah, anak-anak, selanjutnya yang akan kalian harus tahu adalah perubahan iklim dan faktor penyebabnya. Perubahan iklim terjadi akibat kenaikan suhu global di permukaan bumi. Sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan polusi udara. Faktor penyebabnya yakni penebangan hutan, polusi dari kendaraan dan pabrik, serta gas rumah kaca. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena gas seperti karbon dioksida memerangkap panas di atmosfer. Dampaknya akan terjadi pemanasan global yang mengakibatkan mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, serta peningkatan suhu yang sangat ekstrim. Dampak-dampak perubahan iklim. 1. Pemanasan global. Pemanasan global di sini yakni peningkatan suhu global di bumi, mencairnya es di kutub. Yang kedua, krisis air bersih. Air bersih akan menjadi langka akibat penguapan dan pencemaran. Yang ketiga yaitu kabut asap polusi, seperti kebakaran hutan memperburuk kualitas udara. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi atau mengurangi dampak perubahan iklim? Mengurangi dampak penggunaan iklim. Pertama, mengurangi penggunaan energi yang menghasilkan karbon. Selanjutnya, melestarikan hutan dan mengurangi penebangan pohon. Mengurangi emisi atau polusi dari kendaraan dan pabrik. Nah, dari penjelasan materi awal sampai akhir, kesimpulan dari materi iklim dan perubahannya adalah 1. Perubahan iklim adalah fenomena global yang berdampak pada kehidupan di seluruh dunia. Yang kedua, aktivitas manusia adalah salah satu penyebab utama dari perubahan iklim. Yang ketiga, penting untuk mengambil tindakan agar mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui pengurangan jejak karbon. Dan terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran ini dengan seksama. Masa depan yang kita ciptakan bergantung pada langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan materi yang berbeda ya. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.